Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG PAI batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Agus Gunawan. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Darul Fikri Kecamatan Cipongkor, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor NIM 25404111037. Pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi penilaian uji kinerja di SMK Darul Fikri Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat di kelas 10 dengan materi menghindari akhlak madmumah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, kita dalam keadaan baik-baik saja. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita belajar pada hari ini bisa diberikan kesehatan dan belajar dengan tenang, tentram, hasil pada ilmu yang kita inginkan. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Selanjutnya, sebelum Bapak masuk ke materi, alangkah baiknya kalian melihat kiri dan kanan dulu, pilih ayat sampah. Jikalau ada sampah diambil, boleh dibuang ke tempat sampahnya. Aman? Aman ya? Ya. Kita lanjut. Sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk memimpin doa silakan oleh Elsa ya. Kalau Elsa silakan. Di dalam hati saja gak apa-apa ya. Yuk, kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, siap terima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menghafal Al-Quran dulu ya. Kita membaca surat Wad-Duha. Ya, siap? Ya. Kita bareng-bareng baca surat Wad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Mungkin lihat sama Farah sini. Ya. Ya, silakan Dek Farah. Berdiri semuanya. Yuk, berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan sekarang ke Bapak mau absen dulu aja ya untuk kehadiran teman-teman kalian. Mungkin ada yang tidak hadir, Bapak absen dulu ya, gak apa-apa ya. Ya, kita mulai. Agnia ada? Hadir. Naisifa, Rio, Farah, Hikmah, Salsa, Elsa, Monica, Irvi, Livia, Desi, ya alhamdulillah hadir. Yang ada yang tidak hadir? Dia Tegar nggak ada? Kemana dia Tegar? Sakit? Oh sakit ya, mudah-mudahan dia Tegar dari sakitnya disembuhkan ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya mungkin kita lanjut. Bapak sekarang masuk ke persepsi, mengulang kembali pembelajaran yang minggu kemarin. Ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ada. Kita mempelajari dan memahami bab berapa? Bab 3 tentang subbabul iman. Ada yang ingat ada berapa rukun iman? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan koda ya. Kita harus mengetahui rukun iman yang 6 tersebut. Karena apa? Karena kita harus menjadi orang yang beriman. Ya, harus menjadi orang yang beriman. Yang pertama iman kepada Allah. Kita harus meyakini adanya Allah. Ya, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Ya, kita lanjut. Bapak mau masuk ke tujuan pembelajaran. Ya, bisa dilihat di depan. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bab 4 tentang, bisa dibaca semuanya, tentang apa? Menghindari akhlak madmumah dalam kehidupan sehari-hari. Menghindari akhlak madmumah. Ada yang tahu akhlak madmumah itu apa? Ada yang tahu tidak? Akhlak madmumah? Tidak ada yang tahu. Ini tentang akhlak. Tentang akhlak pastinya berkaitan dengan pembelajaran yang minggu kemarin. Ya. Pembelajaran dengan minggu yang kemarin. Kita lanjut. Nah, ya. Ada yang tahu sekarang apa itu akhlak madmumah? Ada sifat-sifat tercela, sifat-sifat tercela. Ya, akhlak madmumah yang harus kita hindari itu akhlak-akhlak tercela. Di antara ada yang tahu apa saja akhlak tercela? Hari ini bisa dibantu. Akhlak tercela itu apa? Tidak mengucapkan salam, ya, berkata kasar, berbohong, sering marah atau godok atau ria, ya itu ya. Yang suka ria itu membanggakan diri sendiri, ya, sombong dan lain sebagainya, banyak tuh sifat-sifat tercela. Di mana kita akan mempelajari tentang akhlak yang kedua. Karena akhlak yang pertama itu akhlak mahmudah, akhlak terpuji. Ya, kalau akhlak terpuji mah itu harus kita laksanakan sehari-hari. 5S lah. Ada yang tahu 5S? 1, senyum dulu ketika bertemu dengan siapapun kita senyum. S yang kedua, salam. Bersalaman, mau berjabat tangan. Kalau di perjalanan mungkin di kendaraan kita mengucapkan assalamualaikum, saling mendoakan. Yang ketiga, sapa. Yang keempat, sopan. Yang kelima, santun.
kita melaksanakan dengan sifat yang satu, itu akhlak terpuji. Kalau akhlak tercela, kebalikannya daripada 5S. Gak suka salam, ya, gak suka salam, gak suka senyum, gak saling sapa, gak saling tanya, ya, gak santun dan gak sopan. Seperti kita kalau udah masuk ke kelas gak baca salam, itu gak sopan, ya, tidak memiliki akhlak mahmudah. Nah, sekarang kita hindari itu akhlak madmumahnya, ya, hindari akhlak tercelaknya supaya kita memiliki akhlak mahmudah. Ada tujuan-tujuan pembelajaran yang harus kalian sekarang pahami. Kita baca bareng-bareng. Nomor 1, siswa mampu menganalisis manfaat menghindari sikap termomental, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, Siswa mampu menyediakan paparan tentang menghindari perilaku dan menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani. Yang ketiga, Siswa mampu meyakini bahwa sikap temperamental, merupakan pemahaman dan sikap kontrol diri dan berani adalah perintah agama. Yang keempat, Siswa mampu menghindari sikap temperamental dan membiasakan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, setelah kita membahas tentang materi inti tentang temperamental atau godol, sekarang Bapak akan memberikan suatu permasalahan untuk diselesaikan oleh kalian semua. Bersifat diskusi, ya, silakan kalian membuat kelompok masing-masing sesuai alur bagusnya masing-masing saja, ya, arah masing-masing saja. Sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan berempuk, membuat lingkaran dan bangku di tengah. Silakan. Sekarang boleh. Yuk. Mau di depan atau di belakang boleh, silakan membuat kelompok. Nanti kalian mempresentasikannya di depan kelas, ya. Sudah. Yuk. Nah, boleh dipilih, silakan mau ambil yang mana. Nah, untuk kelompoknya silakan. Iya, kelompok 3. Yuk. Kelompok 1. Nah, nanti ke depan diskusinya sesuai urutan. Ya, silakan kalian diskusikan nomor 1 sampai nomor 5, diskusikan nanti dipresentasikan di depan. Silakan menurut pemahaman dari pembelajaran yang tadi kita pelajari tentang menghindari sikap tercela. Ya, silakan. Ya, yang itu. Ya. Ya. Di belakang boleh, di depan boleh, tapi dibaca di depan. Semuanya. Yuk, didiskusikan. Pak, boleh kalau melihat membuka HP, handphone untuk searching, silakan. Iya. Nanti dibaca dengan persoalannya, ya. Baca dengan soalnya. Udah? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, beres. Ya, siap. Semangat pagi. Pagi. Pakai yes dong. Yes, supaya semangat, oke? Semangat pagi. Pagi. Yes. Pokoknya kita walaupun sudah siang masih semangat Pak pagi. Siapa yang mau duluan? Kelompok mana? Yang mau mendiskusikan untuk penyampaian diskusinya di depan? Mau kelompok mana sesuai? Ya, silakan. Silakan ke depan. Ya. Langsung. Ya, silakan. Yang keras suaranya ya, supaya kita mendengarnya. Mengapa seorang mukmin harus menghindari sikap temperamental Ya. dalam kehidupan sehari-hari? Untuk seorang mukmin harus menghindari sifat temperamental karena bodoh marah tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menimbulkan masalah dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Iya, terus Maka orang yang berbadan dekat dan berkasa belum tentu bisa disebut sebagai orang yang kuat. boleh. Bagaimanakah diri orang yang kuat sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dua, orang yang berbadan dekat dan berkala belum tentu disebut sebagai orang yang kuat karena kekuatan sejati bukan hanya tentang fisik melainkan juga tentang kemampuan mengendalikan diri. Iya, mantap. Jelaskan manfaat membiasakan perilaku mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari. Kontrol diri ya. Manfaat membiasakan perilaku mujahadah an-nafs bersungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsu. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menjaga kehormatan diri dan terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Iya, menjaga diri, menjaga kehormatan bagi orang lain. Iya. Tuliskan kembali doa yang dianjurkan untuk dibaca pada saat kita sedang tersulut emosi. Apakah makna yang terkandung dalam doa tersebut? Iya. Doa yang dianjurkan saat dibaca sedang tersulut emosi adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maknanya adalah pengakuan bahwa kemarahan datang dari setan, dan dengan membaca doa ini kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari bisikan setan yang mendorong kita untuk berbuat hal-hal negatif saat marah. Iya. Tuliskan hikmah membiasakan perilaku sajaan baik bagi diri sendiri, bagi keluarga maupun bagi bangsa dan negara. Hikmah membiasakan perilaku sajaan bagi diri sendiri, keluarga maupun bangsa dan negara adalah sebagai berikut. Bagi diri sendiri, mendorong sikap jujur amanah. Bagi keluarga, membentuk keluarga yang berani membela kebenaran. Bagi bangsa dan negara, membantu memutuskan mata Iya. rantai kemungkaran. Iya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Silakan untuk kelompok. Ya, alhamdulillah kelompok 2 telah menyampaikan hasil diskusinya tentang berbagai hal-hal yang berkaitan dengan menghindari sikap temperamen
Alhamdulillah untuk hasil diskusi, hasil diskusinya semuanya baik semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat pagi semangat. Semangat ya, insya Allah nanti kita akan mengklarifikasinya dalam suatu kehidupan. Kita akan merasakannya dalam implementasi dalam perjalanan kehidupan kita ya. Mungkin untuk pembelajaran kita ambil kesimpulan. Kita ambil kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini tentang menghindari sikap madmumah, yaitu amarah, godok, temperamen, mental, bahwa temperamental itu bukan baik untuk kita sebagai manusia. Yang harus kita jauhi dengan berbagai hal yang telah disampaikan tadi, kita pelajari kembali di rumah masing-masing, kita ambil hikmah daripada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin alhamdulillah pembelajaran pada hari ini kita telah menyelesaikannya dengan lancar. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Mungkin untuk pemberian materi, penyampaian materi dari Bapak dicukupkan sekian dulu. Kita ketemu lagi di minggu depan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan, dan bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran yang baru di minggu depan. Ya, mungkin akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam